Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Jurusan Genggong serta Ketua Yayasan Pendidikan Jurusan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHM. Yang saya hormati Ketua Rektor Universitas Jurusan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz DMAG. Yang saya hormati Dosen Pembimbing 1 Bapak Dr. Muhammad Fidil Islam MPD. Yang saya hormati Dosen Pembimbing 2 Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPD. Dan yang saya hormati kepada kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah, yang akan menjelaskan proposal skripsi yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di SMK Islam Kota Probolinggo. Bab 1 di latar belakang menjelaskan bahwa pada zaman sekarang kesetaraan dan keadilan gender sudah tidak lagi selaras diskriminasi karena pembagian kerja secara seksual telah terbukti terhadap perempuan. Banyak perempuan di Indonesia dinilai sedikit oleh pemerintah untuk menjadikannya seorang pemimpin. Akan tapi, otoritas kepemimpinan perempuan di dunia sudah banyak yang berhasil. Dengan memperjuangkan haknya perempuan, banyak yang mendobrak budaya patriarki yang menjadikannya sebagai panutan untuk berani berjuang demi dirinya. Akhir-akhir ini sudah banyak adanya perempuan yang menjadi pemimpin. Dalam lembaga, kementerian, dan organisasi, perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Sebagaimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo, terutama agar bisa membawa perubahan dan mencapai efektivitas sekolah. Selain itu, sekolah menengah kejuruan lebih identik dengan adanya banyaknya siswa laki-laki. Maskulinitas yang merupakan gambaran dari diri laki-laki yang berhubungan dengan pembagian peran jenis kelamin dalam suatu masyarakat dengan menekankan pada ciri atau karakteristik yang melekat seperti ketegasan, agresivitas, kemandirian, berpengaruh, serta harga diri. Berbeda dengan SMKS Sore Kota Probolinggo yang juga menekankan kepada siswa laki-laki dan juga perempuan untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKS Sore Kota Probolinggo. Berikutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah perempuan di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang kedua, peran kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang ketiga, persepsi SDM SMKS Sore Kota Probolinggo terhadap kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah perempuan di SMKS Sore Kota Probolinggo? Yang kedua, bagaimana peran kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo? Yang ketiga, bagaimana persepsi SDM SMKS Sore Kota Probolinggo terhadap kepemimpinan kepala sekolah perempuan? Tujuan penelitian. Yang pertama, agar mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah perempuan di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang kedua, agar mengetahui lebih mendalam terkait peran kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang ketiga, agar mengetahui bagaimana persepsi sumber daya manusia SMKS Sore Kota Probolinggo terhadap kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti, dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada para pembaca dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi, serta menambah pengetahuan khususnya dalam mengetahui terkait peran kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo, dan juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu berisi tentang skripsi Devi Paramita yang berfokus penelitian pada meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan juga yang membedakan antara keduanya yakni instansi penelitian Devi Paramita di SMP Negeri 06 Malang, sedangkan penelitian ini di SMKS Sore Kota Probolinggo. Kesamaan dalam bahas tentang pemimpinan seorang perempuan serta pendekatan kualitatif dengan berjeniskan deskriptif. Yang kedua yakni skripsi Bima Firmansyah berfokus penelitian pada strategi implementasi dan hasil pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada meningkatkan kualitas SDM. Dan juga yang membedakan antara keduanya yakni instansi penelitian Bima Firmansyah di SMA Negeri 1 Karangan, sedangkan penelitian ini di SMKS Sore Kota Probolinggo. Persamaannya yakni bahas tentang kepemimpinan kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah skripsi Novita Hasni berfokus pada penelitian peningkatan kompetensi sosial guru, sedangkan penelitian ini berfokus pada meningkatkan kualitas SDM. Dan juga yang membedakan antara keduanya yakni instansi penelitian Novita Hasni di SMAN 1 Blangkejeren dan penelitian ini di SMKS Sore Kota Probolinggo. Persamaannya adalah membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah perempuan,
serta pendekatan kualitatif dengan berjeniskan deskriptif. Pada bab kedua menjelaskan tentang deskripsi teori. Adapun yang pertama adalah peran kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Pemaparan yang diambil dari Nurcholish bahwa ada 7 pokok standar minimal yang menjadi prosedur tugas kepala sekolah. Antara lain, yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator, yang kedua sebagai administrator, yang ketiga sebagai manajer, yang keempat sebagai supervisor atau pengawas, yang kelima sebagai leader, yang keenam sebagai inovator, dan yang terakhir sebagai motivator. Adapun yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui model MBS atau manajemen berbasis sekolah. Salah satunya yang perlu dikembangkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas SDM juga bisa melalui dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Adapun yang terakhir membahas tentang kerangka konseptual, di mana sekolah akan menjadi baik itu tergantung output dan outcome-nya, yang bagaimana kepemimpinan kepala sekolah digerakkan sehingga sekolah tersebut akan terbentuk menjadi baik. Pendidikan, kepribadian, sosial, dan manajerial tinggi di latar belakang kepala sekolah, di mana itu akan menjadi syarat kompetensi sekolah tersebut. Kepala sekolah yang kompeten dan berkomitmen kuat akan menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM di sekolah. Adapun skema kerangka konseptual yang dirancang penelitian adalah yakni yang paling atas adalah sekolah menengah kejuruan swasta. Adapun meliputi peran kepemimpinan kepala sekolah perempuan dan kualitas SDM. Adapun perempuan kepemimpinan kepala sekolah perempuan yakni meliputi 7 aspek. Yang pertama sebagai edukator, yang kedua sebagai administrator, 3 manajerial, 4 supervisor, 5 leader, dan 6 inovator, 7 motivator. Adapun yang mencakup kualitas SDM yakni yang pertama melalui model MBS, yang kedua meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, kemandirian, dan kecerdasan. Adapun yang selanjutnya adalah analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian. Adapun yang pertama pendekatan dan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Dan yang kedua adalah kehadiran peneliti sebagai instrumen pengumpulan data, pelaku tindakan, pengamat aktivitas siswa. Dan yang ketiga adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun lokasinya terdapat di SMKS Suri Kota Probolinggo. Kelima, data dan sumber data penelitian. Pertama responden, dan yang kedua dokumentasi. Yang ketiga lokasi, responden orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti tertulis maupun lisan. Responden dalam penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf TU, dan guru yang dapat memberikan informasi. Dokumentasi adalah sumber data yang berupa catatan arsip-arsip, foto, dan dokumentasi lainnya yang ada di SMKS Suri Kota Probolinggo yang berkaitan dengan tema penelitiannya. Dan yang ketiga adalah lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di SMKS Suri Kota Probolinggo. Adapun yang keenam, teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang ketujuh adalah teknik analisis data, yang merupakan yang pertama reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum atau merekam data. Dan yang kedua penyajian data, mengolah data. Dan yang ketiga kesimpulan, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun yang kedelapan adalah pengecekan keabsahan penelitian. Di antaranya perbandingan ucapan narasumber yang satu dengan lainnya, perbandingan peristiwa dan pandangan seorang dan yang lainnya, perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa uji keabsahan aspek, yakni diantaranya yang pertama adalah uji kepercayaan, 2 uji keteralihan, 3 uji ketergantungan, dan yang keempat adalah uji kepastian. Terakhir adalah kesimpulan bahwa dengan dasar pembahasan di atas mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas SDM di SMKS Suri Kota Probolinggo, ditariklah kesimpulan dari sang penulis, yakni dengan adanya perbedaan dan kesetaraan gender tidak dapat menghalangi perempuan dalam memimpin sebuah organisasi maupun perusahaan, lembaga, dan lain-lain. Seorang perempuan mampu untuk memimpin sebuah organisasi, dan perempuan juga lebih besar untuk mempunyai potensi yang lebih dalam memimpin suatu lembaga. Dengan ciri khas kelembutan, perempuan dapat membimbing bawahannya dengan secara efektif. Perempuan ada kalanya dipandang lemah di dalam memimpin suatu, dengan seorang perempuan akan bersifat profesional, apalagi dalam pekerjaannya. Begitupun juga di sebuah lembaga di SMKS Suri Kota Probolinggo yang kepala sekolahnya seorang perempuan mampu memberikan motivasi dan inovasi kepada bawahannya dengan kooperatif, di mana SMK yang dikenal sebagai lembaga yang bermaskulinitas dipimpin oleh seorang perempuan. Dapat dicerna bahwa pemimpin itu tidak harus seorang laki-laki, akan tapi seorang perempuan pun juga bisa.
peran kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMK Wali Kota Probolinggo memiliki perencanaan dan program kerja di mana untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat melalui model MBS. Salah satunya yang perlu dikembangkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut adalah dokumentasi yang saya ambil dari wawancara dan juga profil dari SMK Wali Kota Probolinggo, juga prestasi siswa-siswi dan digapai di SMK Wali Kota Probolinggo. Baik, saya pamit untuk undur diri. Jika saya ada salah kata maupun salah tingkah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.